Ibu biasa kalau mengeluh mamak saya bilang, mak syukur ki, maka kasih ambokku. Ya? Bapak saya itu kasihan tidak tahu naik motor. Bahkan kadang saya sedih karena bapak saya dengan ibu saya ini tidak pernah merasakan romantisnya suami istri. Tidak pernah baku bonceng motor. Baku bonceng motor tidak tahu. Kenapa? Tidak pernah tahu naik motor bapakku, tidak pernah punya motor. Karena prinsipnya bapakku, saya tidak akan pernah belajar motor sebelum saya bisa beli motor. Karena sampai ajal menjemput tidak bisa beli motor, tidak pintar-pintar naik motor. Dan saya ingat yang selalu kasih bertengkar itu bapak saya dengan ibu saya sendok. Kan bapak saya ini stylenya gaya-gaya modern, selalu pakai sendok kalau makan. Mamaku ndak mau kalau bunyi itu sendok. Maka deh hehehe, alis saya itu modern. Wah, tambah poni. Luar biasa. Tapi yang saya ingat ada dua kelebihan bapak saya almarhum. Satu, tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh ibu bapak saya. Yang kedua, tidak pernah mau mengambil haknya orang. Saya ingat ada tanah beliau di Serobot di Sulengka 30 are. Saya sudah mau lapor di polisi. Tapi apa nak bilang bapakku? Daumuna nala cegek tanikum mali baranna tahu. Kalau bahasa Indonesia ndak usah nak. Untung bukan kau yang ambil barangnya orang. Kau ambil juga itu tidak dikasih kaya kok. Nah ambil juga dia tidak kasih miskin kok. Sudahlah. Itulah bapak saya. Belajar saya dari situ. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, perbaiki saja sholat anak-anaknya insya Allah. Ini tempat dulu ini. Bapak saya di sini tanam-tanam jagung. Dan itu bapak saya kreatif. Panen jagung kan masuk setoma pusu. Apa namanya itu? Kasih ya apakah bahasa Indonesianya itu mapusu? Hah? Bahasa Bugis itu mapunu. Itu yang kasih bisa. Nah, bapak saya kreatif. Apa? Ban sepeda na pakai. Jadi na putar itu sepedanya na balik di atas si bannya baru na putar. Ayenceng itu pasotinya. Ada enceng di sini. Anaknya Pulanung. Nah, ada di sini. Dia putar itu jadi itu ban mobil, motor, ban sepeda, dia kasih di atas, baru diputar. Ah itu bannya kan ada nunya, ada bunga-bunganya. Ah itulah dia kasih ke jagung. Wah pak saya di sini. Akhirnya saya bangun masjid. Mudah-mudahan masjid ini menjadi penyejuk alam kubur bapak saya. Tidak ada yang mustahil. Insya Allah ke depan saya akan bangun di sini namanya nanti Markas Tadabbur Al-Quran. Selesai ini saya rencana bangun dulu menara, kemudian makam bapak saya di sana saya pindahkan ke sini, ya. Lalu saya bangun di sini nanti markas. Apa markas? Sekolah. Tadabbur Al-Quran artinya orang-orang yang belajar Al-Quran. Pak, jangan pernah bilang orang kampung tidak bisa maju. Saya orang kampung. Alhamdulillah Pak, dengan izin Allah saya sudah ceramah kiri kanan. Ngantri orang panggil saya ceramah. Ngantri sampai bulan 4 sudah penuh acara saya Pak. Ada yang sudah daftar bulan 10, tahun depannya 2021. Maka Bapak Ibu sekalian, perbaiki sholat. Yang kedua, jangan ganggu orang lain. Biarkan orang merugikanmu, tapi jangan kau ganggu orang lain. Yang ketiga, resepnya muliakan orang tua. Ibu-ibu, kalau masih hidup orang tua tak muliakan. Ibu bapak, kalau masih hidup orang tuanya pakai lebih. Insya Allah, Allah memuliakan hidup. Dan pada akhirnya, saya bisa seperti ini dan bangun karena ini bukan karena saya hebat saja, tapi karena doa dari ibu saya dan yang lebih spesial karena istri saya yang sabar.
Nah, ibu bapak sudah lihat istri saya? Mau lihat istri saya? Ah, sini Ki sayang ke sini Ki, sini. Naikin nak. Cek panggil Lumina, sini. Sini. Ya. Sini. Sini Ki. Ayo. Ya. Ya. Sini. Ya. Nah, adik-adik remaja, saya ini dengan istri saya tidak pernah kenal sebelumnya. Tidak bilang dia udah pacaran, tidak lihat fotonya, tidak. Hakul yakin saja, bismillah. Sudah ijab kabul, ku bilang cantik jenis istriku, cantik. Ternyata cantik sekali. Nah, ini ya. Nah, sini. Ya, sini. Ya, ini Ece. Hasil produksi. Ini TV ni ku nak koleng mapa je nak pada pisen tapatah nanti ku kasanangku. Ini namanya Naura Sidkia Nasrun, anaknya Haji Nasrun. Ini namanya Naura Nasira, anaknya Dasat Latif. Panggilannya Ece. Kenapa dipanggil Ece? Supaya orang begitu panggil namanya tahu orang Bugis. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kelebihan istri saya ini kuat menghafal Quran dan alhamdulillah tidak suka marah-marah. Tapi tahan banting. Maksudnya apa? Saya kan dikenali ini ustaz selalu cerita poligami. Iya toh? Kalau dia lihat lagi ceramahku soal poligami, saya bilang ibu-ibu ada 4 jenis rumah tangga dalam Quran. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Lut alaihi salam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir. Abu Lahab. Dan yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Itu Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu kira-kira pilih bagaimana ibu? Ibrahim. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung Nabi bilang, jangan Ibrahim Ustaz, Fir'aun mo. Itu biasa dibilang, jadi kenapa kau bahas terus poligami? Kau bilang, mati muda itu kalau kau bawa perasaanmu soal itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kalian, maknanya adalah muliakan istri, insya Allah Allah memudahkan hidup kita. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat ya.